Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Dan hari ini gue kembali lagi dengan kasus om-om jorok ya. Ini om-om yang pikirannya kotor sekali, sekaligus tindakannya juga. Ini kita bakal ngomongin bos dari Fox News. Fox News ini sebuah media televisi ya, jurnalisme ya di Amerika Serikat. Jadi kalau mungkin nonton International News Channel, ini Fox salah satu yang mungkin paling besar yang mungkin lo tonton dan emang salah satu yang paling gede juga di Amerika Serikat. Fox News ini bisa dibilang adalah anak perusahaan dari 21st Century Fox yang biasanya bikin film yang soundtracknya tuh dudududung. Nah itu ya yang ada lampu-lampu 21. Nah ini Fox ini anak perusahaannya gitu, punyanya Rupert Murdoch gitu ya. Dan ini om-om ya, ternyata di penghujung karirnya itu mulai banyak aduan-aduan dari mantan-mantan karyawan ataupun pembawa-pembawa acara wanita di Fox yang mengaku bahwa nih om-om ini menjorok banget gitu. Kadang memperlakukan mereka-mereka ini dengan tidak pantas gitu. Dan inilah yang akan gue angkat sebagai salah satu kasus terbesar yang menambah daftar panjang orang-orang kaya di Amerika Serikat, khususnya di perusahaan-perusahaan yang besar, multinational company, yang ternyata bos-bosnya ini mengeksploitasi kekuasaan mereka dengan cara yang amat-amat kotor. Mari kita mulai kasusnya. Ini dia om-om namanya Roger Ailes. Let's begin the case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, ini dia namanya Roger Ailes. Roger Ailes bisa juga ya. Dia tuh lahir di Ohio, Amerika Serikat pada tanggal 15 Mei 1940. Jadi udah tua banget ya, udah tuir ya. Tapi kita akan cek latar belakangnya sebentar gitu. Jadi semasa remajanya dia tuh belajar dan lulus dari Ohio University, di mana dia tuh ngambil jurusan radio dan pertelevisian. Dan emang semangatnya untuk bergerak pada industri broadcast tuh sudah membara dari muda gitu namanya orang. Makanya bahkan sebelum dia lulus pada tahun 1962, dari 1961 dia itu udah menjabat sebagai asisten produser di sebuah stasiun televisi di Cleveland dan Philadelphia. Dan jabatannya dari magang itu naik terus ke produser, lalu ke eksekutif produser, dan bahkan mulai bikin beberapa acara seperti yang mungkin paling terkenal The Mike Douglas Show. Nah, pada tahun 1967 dia juga mulai membahas politik di televisi bersama dengan Richard Nixon yang pada saat itu memandang bahwa televisi itu hanya gimmick dan non-valuable buat politik. Sampai akhirnya Nixon minta Roger untuk jadi produsernya gitu ya. Jadi Nixon punya keyakinan bahwa Roger kayaknya bisa bantuin dia untuk berkampanye lewat program-program. Dan Roger berhasil membuat kampanye politik Nixon itu dengan luar biasa dan menang pemilihan pada 1968. Nah, namanya tuh mulai semakin besar di dunia orang-orang penting. Terus beberapa nama besar mulai nengok dan minta Roger untuk jadi konsultan kampanye politiknya mereka, seperti Ronald Reagan dan juga George H.W. Bush untuk memenangkan pemilihan presiden melalui program atau kampanye politik lewat media. Makanya kan si Roger ini namanya naik banget. Dan itu betul-betul dibuktikan oleh Roger Ailes bahwa dia adalah orang yang cukup jenius dalam membuat sebuah program atau kampanye politik lewat media jurnalistik. Dan setelah berhasil bantu-bantu para presiden untuk urusan kampanyenya, Roger pun kembali lagi ke industri televisi dan jadi presiden di CNBC pada tahun 1993. Dan ngebuat beberapa acara besar yang membuat namanya makin meledak gitu ya. Lalu karena satu dan lain hal, seperti misalnya ngatain David Zaslav yang adalah eksekutifnya NBC dengan kata-kata ngatain Yahudi gitu ya. Akhirnya Roger ini dicabut dari CNBC, atau Roger bisa dibilang mengundurkan diri dari CNBC. Tapi namanya orang jenius kayak gini ya, tentunya nggak akan didiemin lama-lama sama orang-orang kaya dan selalu punya tempat di hati orang-orang kaya yang ingin mengeksploitasi kecerdasan dan kejeniusan Roger ini. Dan tidak akan ditinggal nganggur. Maka dari itu pada tahun 1996, Rupert Murdoch yang punya News Corp itu meminang Roger untuk membuat dan meluncurkan Fox News. Makanya Roger sekaligus jadi orang nomor 1 di Fox dan bertugas memperbesar Fox sebagai media berita nomor 1 di Amerika Serikat. Yang sesungguhnya berita-beritanya ya tentunya punya polarnya sendiri ke pihak yang mereka dukung. Sama seperti media-media berita di
negara-negara lain gitu ya. Dan sebagai gerakan awal pun si Roger ini langsung mengambil Bill O'Reilly dan Sean Hannity yang adalah orang sayap kanan untuk masuk ke Fox News. Dan betul aja Fox News besar banget di tangan Roger dan orang-orang pilihannya. Bahkan penonton hariannya jauh lebih besar dibanding jumlah penonton CNN dan MSNBC kalau digabung jadi satu. Jadi Fox lebih besar dari mereka. Nah setelah lu dengerin prestasinya dan seberapa besar Fox di tangan Roger dan sukses membangun Fox News selama bertahun-tahun dengan beragam acaranya dan host-host jebolan Roger yang hebat-hebat, ternyata ini orang menyimpan kegilaannya sendiri. Namanya orang kaya selalu punya fetish-fetish aneh karena orang yang menengah ke bawah tidak mampu mendeliver fetish mereka biasanya. Dan layaknya om-om hidung belang yang ada di bayangan lu lah, yang biasanya ada di film-film abjad Muktahir Indonesia yang matinya biasa masuk ke gulingan semen gitu ya. Nah ini mirip-mirip nih. Nah, sisi gelap si om-om jenius ini bermula pada tahun 2016 saat salah satu kontrak pembawa berita terkenal mereka, yaitu Gretchen Carlson, itu habis di bulan Juni 2016. Tepat setelah 11 tahun dari pertama kali Doi bergabung di Fox News. Dimana pada masa-masa akhirnya dia mengalami penurunan karir karena acara itu ditaruh di jam-jam sepi alias jam dengan rating tersepi. Misalnya acara terakhir tuh berjudul The Real Story with Gretchen Carlson itu ditaruh di jam 2 siang. Dan menjadi acara dengan rating terendah di Fox tapi jadi acara dengan rating tertinggi di jamnya dibanding dengan acara-acara di TV-TV berita lain. Yang kesimpulannya adalah adanya pengkerdilan pengaruh Gretchen Carlson yang sebenarnya masih punya popularitas yang tinggi di jam-jam sepi bahkan. Jadi kan bisa dibilang Gretchen Carlson ditaruh di jam sepi aja ratingnya tinggi apalagi di jam yang rame. Nah ini kan pertanyaan kenapa Gretchen Carlson ditaruh di jam yang ratingnya rendah gitu. Dan akhirnya makanya Gretchen Carlson mau tidak mau tidak diperpanjang lagi kontraknya oleh Fox. Dan ya bisa dibilang sengaja juga dikasih acara di jam yang ratingnya rendah. Supaya bisa jadi sebuah alasan untuk memecat atau tidak memperpanjang kontraknya Gretchen Carlson. Setelah dipecat, ya setelah tidak diperpanjang kontraknya, tiba-tiba pada tanggal 6 bulan Juli 2016, Gretchen ini melakukan penuntutan terhadap Roger. Ini mengagetkan luar biasa nih, muka bumi kantor berita di Amerika Serikat. Tuntutannya pada saat itu beralasan bahwa karirnya itu dijadikan ajang balas dendam oleh Roger yang merasa bahwa ajakan enak-enaknya si Roger ini terhadap Gretchen ini selalu ditolak sama Gretchen Carlson. Sekaligus melaporkan segala tindakan tidak senonoh yang dilakukan oleh Roger kepada dirinya semasa dia berkarir di Fox. Bahkan pengakuan dari Gretchen pada saat itu menyatakan bahwa saat dirinya melaporkan keluhan dirinya yang gak nyaman sama Roger ke Rogernya langsung, dia malah bilang harusnya kita tuh punya hubungan intim bersama. Dan kita berdua akan baik-baik saja kalau lu tuh turut-turutin gue. Kira-kira itu yang Roger katakan kepada Gretchen Carlson. Lu bisa bayangin ya kalau jadi Gretchen Carlson ngomong kayak gitu, langsung yang namanya ngomong di depan muka orang yang gak lo suka dengan tindakan-tindakannya, tiba-tiba tuh orang bukannya bertobat minta maaf malah ngomong lebih sampah gitu kan. Lo bisa bayangin ya, emang ini orang gimana gitu ya. Dan penolakan serta komplain tersebut lah yang memang akhirnya dirasa Gretchen menjadi akhir dari karirnya di Fox. Dengan kata lain, karena Gretchen Carlson gak mau menuruti kata-kata atau ajakan dari Roger. Tapi tentunya segala tuduhan ini langsung dibantah oleh Roger dan Fox dengan mengatakan bahwa tuntutan ini mah cuman bentuk marahnya aja si Gretchen Carlson karena kontraknya nggak dilanjut. Bahkan menurut Roger adalah sebuah kebaikan bagi Fox News. Sudah memberikan ruang untuk berkarir selama 11 tahun di Fox untuk Gretchen Carlson. Lebih dari para pembawa acara manapun yang pernah ada di Fox. Jadi harusnya Gretchen Carlson berterima kasih kepada Fox dan Roger. Bukannya malah nuntut dia. Tapi nyatanya setelah statement perlawanan dari Roger dan Fox kepada Gretchen Carlson, tiba-tiba ada beberapa perempuan yang muncul ke permukaan dan mengaku bahwa mereka juga pernah dikerjai oleh Roger gitu ya, dikerjai gitu. Dan 21st Century Fox sebagai head company langsung melakukan penyelidikan mendalam ke Fox News setelah mendengar pernyataan dari lebih banyak wanita selain Gretchen Carlson karena ini sudah menjadi tuduhan serius. Tapi di sisi lain banyak juga news anchor Fox yang muncul juga untuk mendukung Roger dengan mengatakan bahwa selama mereka bekerja sama dengan Roger nggak pernah ada tindakan tidak pantas dari Roger. Bahkan Francis Terren yang adalah mantan news anchor Fox itu mengatakan bahwa dia nggak pernah diperlakukan tidak pantas oleh Roger. Bahkan saat mereka sering meeting berdua nggak pernah juga Roger ngakuin hal-hal aneh kepada dirinya. Nah ini adalah masalah logika. Kan tidak semua orang juga mengalami hal yang sama. Jadi bukan dengan lu tidak mengalami orang lain tidak mengalami kan gitu ya. Bukan berarti juga lu mengalami orang lain juga mengalami
mengalami kan. Seperti itu logikanya. Jadi harusnya fans Susteren ini bisa memberikan alasan atau dukungan yang lebih logis. Tapi kesannya memang ini polarisasi dan memang seperti mendukung si Roger karena ada embel-embel sesuatunya. Dan sehingga tentunya dari pernyataan kedua kubu ada polarisasi mulai dari mereka yang percaya maupun yang enggak. Walaupun di sisi lain banyak media yang ikut juga mendukung masing-masing kubu yang memang banyak dijadikan senjata oleh media lain untuk meruntuhkan dan menurunkan kredibilitas Fox yang memang pada saat itu cukup besar. Bukan kredibilitasnya sih, tapi popularitasnya. Nah mungkin gue sekilas bakal bahas beberapa kelakuan Roger yang mengganggu ini sebelum kita lanjut lagi ke kasusnya. Dimana Roger ini seringkali liatin para pembawa acara wanitanya dan bisa nyuruh si pembawa acara perempuan ini untuk ganti gaya rambutnya kalau nggak sesuai sama seleranya dia. Dan suruh naikin roknya atau bajunya biar pahanya lebih kelihatan dan pakai lebih banyak make up. Ini biasa kan kalau anchor di Fox tuh biasanya bajunya tuh langsung nyambung gitu kan ke kaki gitu ya. Gue gak tahu namanya apa, mohon maaf ya, karena gue gak pernah pakai. Bahkan Roger ini sama aja dengan para agent Victoria's Secret yang kasusnya pernah gue bahas. Dimana Roger ini meminta seluruh pembawa acaranya tetap dalam ukuran badan yang kecil dan gak boleh gemuk sedikit sama sekali. Di ukuran 4 kalau gak salah. Dan pakai rok pendek atau baju terusan pendek adalah sebuah keharusan bagi para pembawa acara wanita di Fox. Bahkan si Roger ini sengaja banget bikin meja yang bagian bawahnya kelihatan dari kamera atau dari sudut pandang TV sehingga paha dan bagian bawah si pembawa berita wanita ini bisa kelihatan dan nambah rating dari acaranya. Konon itu yang dipercaya sama Roger untuk menambah rating dari acaranya. Predator banget ya. Makanya ini yang coba direka ulang di sebuah film berjudul Bombshell, di mana karakter yang diperankan oleh Margot Robbie ceritanya tuh mau ketemu sama si Roger untuk minta kesempatan lebih dalam di karirnya. Dan dia diminta untuk naikin bajunya hampir ke bagian yang paling berbahayanya gitu ya. Dan inilah yang betul-betul terjadi versi beberapa orang yang melaporkan tindakan tidak pantas si Roger Ailes kepada mereka ini. Dan lu bisa melihat ketegangan Margot Robbie pada saat itu memerankan salah satu peran di Bombshell yang saat dia menaikkan roknya itu adegan ikonik banget dan lu bisa lihat seberapa menggelikannya om-om yang nyuruh lu seperti itu misalnya. Itu geli banget men. Om-om nyuruh lu naikin roknya itu sangat menjijikan dan puter-puterin suruh puter badan gitu. Geli banget ya. Dan bahkan salah satu wanita yang buka suara soal Roger Ailes yaitu Marcia Callahan yang adalah mantan model dan di tahun 67-68 tuh pengen audisi acara The Mike Douglas Show. Roger minta dia datang ke tempatnya tapi harus menggunakan stocking dan garter belt. Ini pokoknya ornamen-ornamen seksi lah ya, bisa dibilangnya stocking sama garter belt ya. Dan Roger bilang kalau lu pakai garter belt dan bagus di paha lu, berarti lu punya kaki yang indah katanya. Ini apa sih gitu, maksudnya pembawa acara loh ini loh, bukan mau ngapa-ngapain gitu ya, aneh banget ya. Dan saat si Marcia ini sampai ke tempat yang dituju, itu dia langsung disuruh duduk di sofa katanya, dan disuruh angkat rok pendeknya, dan bergaya beberapa pose ke Roger. Dan dia bilang, lu bakal langsung masuk acaranya, gak perlu pakai audisi-audisi lagi, kalau lu mau tidur sama gue di hari ini. Mengerikan sekali ya. Rudy Bakatiar dan beberapa mantan karyawan Fox juga sempat menyatakan bahwa Roger punya nafsu sama kaki-kaki para wanita. Bahkan kadang si Roger ini suka nanya apa lu pakai celana dalam atau enggak. Urusan sape ini maksud gue lagi wajarnya juga pasti pakai celana dalam gitu kan ya. Dan tentunya menanyakan hal-hal sakit lainnya. Bahkan bayaran para karyawannya ini seringkali mau dinaikin kalau mau main sama si Roger. Dikata main Beyblade gitu kali ya, enak gitu ya, enteng banget rahangnya ya. Dan beberapa diantaranya juga ada yang kalau diancam akan dimatikan karirnya kalau nggak mau main sama dia. Jadi lu bisa bayangkan beberapa banyak orang yang hidupnya dipertaruhkan dengan bekerja di Fox untuk menafkahi hidupnya mereka dan mereka diperhadapkan dengan pilihan yang sangat-sangat berat ini. Lu bisa bayangkan ya. Nah kita balik lagi nih ke proses hukumnya Roger setelah banyaknya pengakuan-pengakuan yang sebenarnya lu bisa baca lebih banyak lagi di beberapa artikel. Tapi itu beberapa yang paling ekstrim yang gue bawa ke lu. Dan sekarang kita akan coba lanjut lagi ke kasusnya dan semoga kita udah mulai satu frekuensi bahwa Roger segitu menjijikannya dengan beberapa contoh case yang udah tadi gue ceritain. Nah setelah koran dan majalah rame banget ngeberitain soal tuduhan ini kepada Roger, salah satu pembawa acara wanita yang cukup besar dari Fox juga akhirnya angkat bicara. Dia adalah Megyn Kelly yang mengaku bahwa dirinya pernah mengalami tindakan tidak pantas dari Roger yang dia alami bahkan sedari dia baru masuk ke Fox. Alias zaman masih junior aja udah dikerjain sama Roger. Walaupun detail seperti apa Megyn Kelly ini
perlakuan tidak pantas itu baru ditulis sama dia di sebuah buku saat dia keluar dari Fox pada tahun 2017. Kalau lu mau tahu lebih lengkapnya apa yang terjadi sama Megyn Kelly, mesti beli bukunya dulu. Dan semenjak Kelly angkat bicara di tanggal 19 Juli 2016, sudah ada 6 wanita yang maju ke permukaan secara terbuka maupun tertutup mengaku bahwa memang Roger melakukan banyak kelakuan tidak pantas kepada mereka. Dan tanggal 20 Julinya angkanya naik jadi 10 orang yang melaporkan si Roger Ailes ini, sang raja di Fox News ini memang betul-betul memperlakukan para wanita-wanita ini dengan tidak pantas. Setelah banyaknya wanita yang terus mengutarakan soal kelakuan kampretnya Roger, di tanggal 21 Juli 2016, Roger akhirnya berhenti secara resmi dari Fox dan turun dari tahtanya sebagai chairman dan juga chief eksekutifnya Fox News. Karena image-nya semakin rusak setelah namanya disebut di banyak media lain sebagai predator. Dan langsung digantikan sementara oleh Rupert Murdoch selama beberapa saat. Dan karena belum terbukti, Roger juga masih mendapatkan pesangonnya sesuai sisa masa kontraknya. Enak banget Roger ini ya, luar biasa ya. Tapi tentunya di pikiran gue si Rupert mah main aman doang ya, dan sengaja pecat Roger aja untuk ngelepasin seluruh keterkaitan Fox dengan kasusnya si Roger. Karena pada tahap awal si Roger ini masih jadi penasihat seluruh movement dari Fox News alias cuman berhenti secara formalitas doang. Nama Rupert Murdoch juga cuman ditaruh doang, padahal sesungguhnya secara sistem dan struktur Roger tetap on hands atau hands on sama si Fox News ini. Jadi ini cuman PR move aja lah bisa dibilang. Nah lalu pada tanggal 27 Juli 2016, pertempuran antar pembawa acara yang mendukung dan menuntut Roger juga semakin panas. Saat Kimberly Guilfoyle ini dilaporkan oleh media sempat memaksa para karyawan Fox untuk mendukung Roger dan melawan Gretchen Carlson dan kawan-kawan. Di mana diketahui bahwa Kimberly adalah salah satu tim ses dari Donald Trump yang juga adalah kerabat dari Roger. Sehingga tentu dong ini sangat berhubungan kan ya. Dan Huffington Post juga sempat mengatakan bahwa si Kimberly sempat melakukan banyak tindakan tidak pantas dan pengacaranya seringkali melindungi dia. Jadi semakin erat pula nih bahwa banyak orang-orang di dalam Fox yang memang adalah anak buahnya Roger atau kenalannya si Roger yang memang sepertinya berhubungan dengan Roger dan diminta untuk mendukung mereka lewat berbagai cara. Dan Kimberly adalah salah satunya yang meminta untuk banyak karyawan Fox mendukung dan melawan statement dari si Gretchen Carlson dan juga teman-teman wanita lainnya. Tentunya itu tidak berhasil. Kasus pun terus bergulir ya seperti bola liar karena banyak yang masih nggak puas dengan keputusan bahwa si Roger dipecat doang dari Fox, karena banyak yang berharap bahwa Roger harusnya dihukum lebih berat lagi, masuk ke penjara segala macam gitu ya. Dan akhirnya pada tanggal 6 September 2016, head company-nya Fox yaitu 21st Century Fox menyelesaikan kasus ini dengan cara membayar 20 juta US dollar atau setara dengan 290 miliar rupiah kepada Gretchen Carlson untuk menarik tuntutannya dan berdamai. Tapi anehnya yang bayar tuh adalah Fox, bukan Roger. Kan aneh ya? Yang salah siapa, yang bayar siapa? Yang ngelakuin hal buruknya kan adalah Roger. Kenapa harus Fox News yang bayar ke Gretchen Carlson? Dan kenapa Roger bisa masih pakai low timnya si Fox News? Kalau gue jadi kantornya Fox, harusnya gue sudah tidak ingin berhubungan dengan Roger supaya keterkaitan antara dua entitas ini terpisah. Jadi kalau ada apa-apa ya Roger aja yang ngurusin, bukan Fox lagi yang kena. Tapi ini kenapa? Makanya kalau lu bisa kilas balik dari tadi percakapan gue, lu bisa tahu bahwa banyak orang yang masih terkait dengan Roger dan memang Fox sepertinya hanya memecat Roger secara formalitas. Karena sepertinya ada mainan para petinggi Fox nih. Dan mungkin Roger tuh cuman kambing hitam. Mungkin kasusnya Roger tuh cuman cuma sedikit kecil aja gitu. Padahal mungkin banyak wanita-wanita ini juga sebenarnya mungkin dijual-jual sama Roger gitu kan, bisa juga gitu kan. Sampai segitu dibelanya loh Roger kan, aneh gitu. Tapi sayangnya pembayaran uang ke Gretchen Carlson yang senilai 200 miliar lebih itu dan juga dua wanita lainnya ini membuat Gretchen Carlson ini nggak bisa melakukan diskusi terbuka terkait dengan kasus ini sedikit pun dan harus tetap diam dan gak lagi berkoar-koar soal kasus ini. Dan Gretchen menyesali ya hal ini walaupun dia udah keburu dapat duitnya juga. Gue juga bingung sih nyesalnya di mana. Kalau misalnya itu kan udah ada NDA-nya, udah ada non-disclosure agreement nih. Jadi sebelum dia tanda tangan harusnya dia tahu bahwa setelah dia nerima duit itu dia nggak bisa ngomongin kasus ini lagi. Tapi kalau dia bilang nyesal, ya gue nggak tahu. Mungkin karena dia habis kontrak, jadi dia mau dapat duit aja segitu udah banyak, udah cukup buat dia, ya udah dia tutup kasusnya. Bisa juga.
Dan setelah proses damai ini selesai, barulah pada bulan November 2016, Megyn buka suara soal apa yang dilakukan Roger kepada dirinya lewat buku yang tadi gue bilang. Yang ternyata memang berlangsung selama 6 bulan sejak dia masuk ke Fox pada tahun 2005-an. Yang dia alami adalah mulai dari perkataan tidak pantas sampai ajakan bermain Beyblade ya. Sama si Roger yang udah om-om banget gitu, udah tua-tua bangka gitu ya. Dan seluruh tindakan tidak pantas ini baru berakhir setelah 6 bulan si Megyn ini bekerja di Fox. Kayaknya sih setelah Roger dapat mainan baru ya. Megyn pun akhirnya resign pada Januari 2017 setelah kontraknya habis dan gak lagi diperpanjang, dan menjelaskan kepergiannya dari Fox di Ellen Show pada saat itu kalau lu mau nonton lebih jelasnya. Roger pun meninggal pada 18 Mei 2017 pada usianya yang ke-77 karena dia jatuh di rumahnya katanya dan mengalami cedera di kepalanya yang menyebabkan akhirnya doi meninggal dunia. So itulah dia kasus dari Fox News yang sebenarnya kompleks banget kalau lu baca. Ini gue mencoba mengkompal hal-halnya biar lebih cepat karena sebenarnya kasusnya kompleks banget. Banyak perlawanan, banyak pergolakan, banyak hal-hal aneh, anomali yang terjadi di tengah-tengah kasusnya. Dan anomali ujungnya adalah bagaimana yang ngebayar duit tutup mulutnya Gretchen Carlson adalah Fox News dan bukan Roger sendiri. Padahal ini kasusnya Roger tanpa persetujuan Fox dong harusnya. Tapi ini kesannya bahwa apapun yang dilakukan sama Roger pada saat di Fox adalah atas seizin dari Fox News itu sendiri. Kan itu kira-kira yang terjadi saat Fox News masih mau bayarin uang tutup mulutnya si Gretchen Carlson untuk kasusnya Roger ini. Harusnya sebagai media, harusnya Fox justru membantu menyelesaikan kasus ini. Dan bisa betul-betul membuktikan apakah Roger bersalah atau tidak bersalah. Tapi yang dilakukan sama Fox adalah ngebayar uang tutup mulut supaya Gretchen dan wanita-wanita lainnya bisa diam dan menarik tuntutannya. So this is weird. So itulah dia salah satu kasus lagi yang menambah daftar panjang bos-bos besar di Amerika Serikat yang ngelakuin hal-hal aneh seperti ini. Selalu aneh-aneh semua. Kalau Roger sih kita udah nemuin ya bahwa memang kesukaannya adalah kaki sampai paha. Itu kesukaannya Roger banget tuh. Dan lu kalau misalnya penasaran sama film ini lebih kompleks atau kasus ini lebih kompleks bisa nonton filmnya di Bombshell namanya. Ada di Netflix kalau nggak salah. So itu aja yang bisa gue ceritakan kepada kalian semua. Kalian bisa tulis di komentar kira-kira apa pendapat kalian terkait dengan kasus ini. Apakah mungkin banyak banget sebenarnya orang-orang kaya yang punya hal atau hasrat-hasrat aneh gitu ya. Emang absolute power tends to corrupt. Itu adalah kata-kata yang sangat menggambarkan hal-hal seperti ini ya. So itu aja yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya karena masih banyak kasus-kasus menarik yang bisa kita lihat dan kita kupas dan kita bahas di seluruh muka bumi ini. So see you on the next case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.